melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju majelis ini dalam rangka mengagungkan hari lahirnya manusia yang mulia, manusia yang agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat minad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya bingung nih ngadepnya ke depan isinya sapu doang. Saya ngomong sama sapu ya. Saya ceramah sampai seluruh Nusantara saya sudah jelajahi semua. Karena saya salah satu ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama PWNU DKI. Jadi saya wakil ketua lembaga dakwah di NU DKI. Yang kedua, saya juga salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Al-Wasilah, Kembangan, Jakarta Barat. Saya ceramah sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Pulau Seribu, Sumatera. Baru kali ini ceramah yang dihadapin sapu. Bener-bener dah orang kampung Pluis mah. Ibu bapak, langsung saja, ini sudah malam 10:30 ya. Kata panitia, Kiai waktunya cukup sampai jam 11 saja. Alhamdulillah saya mah demen, gak usah lama-lama. Orang ngaji kan lama atau sebentar, amplopnya sama aja. Tapi saya diwanti-wanti oleh ayah saya, pendiri Pondok Pesantren Al-Wasilah. Sebelum beliau meninggal saya diwanti, Wahab, kalau besok nanti kamu jadi penceramah harus bisa ikhlas, nggak boleh ngarepin amplop. Maka sampai detik ini saya ceramah kemanapun nggak pernah ngarepin amplop. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih kebangetan loh. Baik, ibu bapak hadirin, kalau kita membuka sejarah tentang Rasulullah, maka sampai besok nggak akan selesai. Perjanjian dulu sampai jam berapa nih? Jam 11. Oh jam 12. Jam 12 pikirin. Ini bagus potensi nih pikirin. Tinggal dibina. Yang bagus-bagus dibina. Nanti saya sambungkan ya dengan kori-kori nasional insya Allah. Bagus nggak kamu bagus? Ya, insya Allah namanya Fikri ya. Insya Allah. Sekolahnya kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 6. Masuk Al-Wasilah gratis. Mau pilih sanawiyah atau mau pilih SMK, MTS atau SMP masuk gratis. Ya, bener. Pesantren punya saya kok. Mau nih katanya. Baik, ibu bapak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab dong. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia mulia, manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah, betul nggak? Di mana ada nama Allah, di sampingnya pasti ada nama kekasihnya Muhammad. Orang yang sholat, sujud menyembah kepada Allah, tidak menyebut nama Muhammad, sholatnya sah apa enggak? Batal sholatnya. Orang yang khutbah Jumat tidak menyebut nama Muhammad, khutbahnya batal. Orang yang berdoa bermohon kepada Allah tanpa menyebut kekasihnya Muhammad, maka niscaya doanya tertolak, tidak akan sampai kepada Allah
tanpa nama Muhammad Rasulullah. Bukan saja orangnya yang mulia. Kita bahas nama dulu nih. Nama Muhammad ini disimpan oleh Allah. Tidak boleh ada orang yang pakai nama Muhammad jikalau Rasul Muhammad belum lahir. Jumlah Nabi 124.000 Nabi. Dari Nabi Adam, Nabi Daniel, Hizkiel, Armia, Isa, Yusha, Yahya, Zakaria. Tidak ada satupun yang namanya Muhammad. Nama Muhammad disimpan oleh Allah khusus untuk kekasihnya. Begitu Rasulullah Muhammad lahir, di kampung Pluis ada nggak namanya Muhammad? Nah, di kampungan saya Bu, di Cirebon. Saya asli orang Cirebon. Ada namanya Muhammad, kerjaannya tiap malam begini. Namanya Muhammad, nama oknum. Nama Muhammad disimpan oleh Allah. Nggak boleh ada yang pakai nama Muhammad kalau belum Rasulullah Muhammad dilahirkan. Kita akan bahas nih, insya Allah sampai jam 11 ya, kuat ya. Nabinya belum lahir, tapi namanya dan sifatnya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Kita ngaji dulu Bu ya. Ngaji nih, biar ngerti nih ibu-ibu. Nama Muhammad, orangnya belum lahir, tapi sifatnya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Di dalam kitab apa saja? Yang pertama disebutkan di dalam kitab Taurat. Bu, saya besok pagi harus berangkat ke Majalengka nih. Jadi saya dikasih kursi, saya duduk. Saya besok pagi di Majalengka, pelantikan Muslimat NU, dan malamnya saya di Subang, di Pamanukan, di pesantren namanya Pondok Pesantren Murattalul Quran. Itu pencetak kori-kori nasional ini. Ya, nanti insya Allah pikir ya, saya masukkan. Amin ya, insya Allah. Suaranya bagus. Tadi disawer berapa? Insya Allah yang ngalir Fikri ini pahalanya terus ngalir. Kurang banyak berapa makanya misalnya. Bentuk mahabbah. Orang itu kalau pengen cita-citanya tercapai harus ada mahabbah. Apa mahabbah? Rasa cinta dulu. Kalau orang sudah rasa cinta, cinta mahabbah, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau beserta dengan siapa yang engkau cintai ketika engkau hidup di dunia. Kalau kita cinta kepada alim ulama kiai, saya yakin anak cucunya insya Allah jadi manusia soleh. Amin. Cinta saja dengan cinta. Kalau cinta sama orang-orang soleh, insya Allah keturunannya, keluarganya, sahabatnya dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, kita ngaji nih Bu. Dijelaskan di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat itu kitabnya siapa? Woi. Kitabnya siapa? Nabi Musa. Kita ini umat Islam berhak terhadap Taurat. Kita ini umat Islam berhak terhadap Injil. Maka Allah katakan nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Entar dulu apa sih? Sabar, saya kalau belum berhenti jangan Allah dulu. Sabar. Mama enggak sabaran amat sih, Mak. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah menurunkan 4 kitab.
yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Taurat milik kita umat Islam. Injil punya kita umat Islam. Ustaz, apakah kitab Taurat itu masih ada? Kitab Taurat yang asli diangkat oleh Allah karena isinya dirusak oleh orang-orang Yahudi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, isinya dirusak oleh mereka. Hanya satu kitab yang tidak bisa dirusak ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Kitab yang lain boleh dirusak, tapi Al-Quran tidak akan ada yang bisa dan mampu merusak, karena yang menjaga Al-Quran adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa betul? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Apa enggak? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah. Kalau kami itu bukan saya. Nahnu itu kami. Kalau kami itu berarti Allah melibatkan makhluk. Kalau saya berarti Allah sendiri. Tapi kalau kami, Allah melibatkan makhluk-makhluknya. Allah menjaga Al-Quran. Para penghafal-penghafal Al-Quran, para orang-orang yang menjaga Al-Quran ini, mereka termasuk ahlullah, keluarganya Allah, karena menjaga kalamullah Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham gak sih saya ngomong? Paham gak? Lagi ngaji nih. Jarang ngaji begini nih. Kopi gak ada kopi. Kopi itu ada dalilnya. Di annal qahwah mudzakkiyatun lil fahmi. Kopi itu mampu memberikan pemahaman. Orang yang sering melongo kasih kopi, insya Allah melek. Orang yang kurang cerdas, kata kitab Fathul Majid, li annal qahwah mudzakkiyatun lil fahmi. Sesungguhnya kopi mencerdaskan otak. Karena saya udah cerdas, nggak perlu dikasih kopi. Kalau dikasih kopi tambah cerdas lagi nih. Di dalam kitab Taurat disebutkan nama Muhammad, tetapi bukan namanya, hanya sifat-sifatnya saja. Ustaz, apa betul? Ayo kita buka. Ada di dalam Diba yang Anda baca. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ka'ab al-Akhbar. Saya ulangi, namanya Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab ini punya orang tua pendeta Yahudi. Orang Yahudi yang dipelajari kitabnya adalah Taurat. Ka'ab ini masuk Islam. Masuk Islam, Bu. Cerita Ka'ab kepada sahabat Umar. Umar, tahu nggak saya bisa masuk Islam kenapa? Nggak tahu. Ka'ab cerita. Ceritanya begini. Qala 'allamani abit Taurata illa sifran wahidah. Baik, Allah gitu. Qala 'allamani abit Taurata illa sifran wahidah. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq. Falamma mata abi fatahtuhu فإذا فيه النبي يخرج آخر الزمان. Ini Ka'ab al-Akhbar cerita. Apa ceritanya? Umar, saya bisa masuk Islam gara-gara saya membuka sebuah lembaran kitab Taurat yang disimpan oleh bapak saya. Saya adalah penganut Yahudi Ortodok. Alhamdulillah saya pernah datang ke sana, ke Israel, Pak. Saya pernah datang ke Israel.
Israel itu orangnya cantik-cantik, Masya Allah, hidungnya mancung, bibirnya tipis. Perempuan Palestina kayak Israel, Palestina cantik-cantik, pipinya itu kayak porselen, granit. Kalau pipi orang Peruwis kayak batu alam. Makanya bu, kalau cinta sama suami, sayang sama suami, dandanin cantik, yang cakep. Ini pulang ngaji pengajian nih, biar tua-tua teplok tuh pipi yang rebel, peluk. Diteplok yang kanan kirinya melorot. Yang tebel mak, yang tebel banget ya kalau mau tidur sama suami. Terus alisnya lu pakai, alisnya biar tebel. Bibir merah pakai biar tebel. Ya. Begitu suaminya masuk, blek, pingsan. Kata bininya, kenapa bang? Ini kuntilanak dari mana? Ibu, pengen masuk surga pengen? Kalau pengen masuk surga syaratnya orang perempuan gampang, cukup bakti sama suami. Sanggup bu? Percaya gue mah. Bagi zaman sekarang, emak-emak zaman sekarang sama suami paling berani bener. Ada di sini yang kayak gitu ada. Ada yang punya suaminya dibentak-bentak mulu. Mati kena corona kagak karena dibentak bininya. Makanya lebih banyak janda atau lebih banyak duda? Janda. Kenapa lebih banyak janda? Karena orang laki pada cepat mati. Kenapa suami cepat mati? Diomelin mulu bininya. Di sini ada emak-emak yang tukang ngomelin suaminya ada. Mana orang yang mana? Gak ngaku lu. Gak ngaku. Ibu. Syarat seorang wanita kalau pengen masuk surga, sampai Rasulullah Muhammad bersabda, apa kata Nabi? Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda ala ahadin la amartu imra'atan ayyasjuda li zawjiha. Kata Nabi, saking banget suruh orang perempuan bilik bakti kepada suami, kata Nabi, seandainya ada yang boleh disujudi selain Allah, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Woi, dengerin, lagi ngaji mak. Karena Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Rasulullah Muhammad diperlihatkan neraka. Begitu diperlihatkan neraka, Rasulullah menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Karena Rasulullah melihat di dalam neraka, ternyata yang menjadi penghuni neraka bukan dari kalangan laki-laki, justru yang terbanyak dari kalangan perempuan. Kenapa banyak perempuan yang masuk neraka? Karena di akhir zaman banyak perempuan, istri-istri yang tidak ngerti agama, sehingga dia berdosa tapi tidak merasa. Kenapa diam lo? Kenapa gue belain pak? Saya udah dendam bener dari sore di sini. Kenapa banyak perempuan masuk neraka? Karena banyak perempuan yang ngerti. Sholatnya hebat, puasanya hebat. Kadang-kadang kalau pengajian majelis taklim, suami belum makan, dibiarin aja. Ada di sini yang kayak gitu ada. Lebih wajib ngurusin suami daripada ibu pergi ke majelis taklim. Ini mah dandan 2 jam. Mana majelis taklim? Ini mau majelis taklim, parfum yang dipakai, gelang dipakai semua, cincin sampai jalannya ke orang kena penyakit cangkrang. Gelang dipakai semua. Kadang-kadang temen nyamper, Marsi, ikut kagak Marsi? Orang perempuan kan kadang-kadang sombong dia mah, kalung pakai kalung bandul kecil aja dilihat-liatin. Orang laki mah bandulnya gede diumpetin. Ibu,
Pengen masuk surga pengen? Nih pulang ngaji, dandan yang cantik buat suami, sanggup? Sanggup nggak? Dandan cantik buat suami, sanggup? Jawabannya gampang Pak, kagak ada modalnya. Entar dulu kayak bedak mulu. Dandan cantik buat suami, sanggup nggak? Sanggup apa tidak? Insya Allah, ya Bu ya. Jangan mau kondangan parfum yang disemprot, kalau mau tidur bareng sama suami lah, autan lo oles-oles. Kayak diterusin autan semua, begitu lakinya nyium pahit pula. Kenapa bang? Pipi lu pahit. Ada di sini ada. Banyak. Orang bini gue juga begitu. Ibu, sampai Nabi pesan ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Saya nasihatin begini bukan saya benci kepada ibu-ibu, enggak, saya sayang kepada ibu. Banyak orang perempuan masuk neraka karena nggak ngerti ilmunya, nggak berbakti kepada suami. Pulang pengajian taat sama suami, ya Bu. Pakai baju yang bagus untuk suami. Kalau mau kondangan mabunya online bang, online. Giliran mau tidur sama suami ya daster semplak mau pakai. Udah daster sobek, dibuka kutang putus. Udah kutangnya putus ditambal pakai peniti. Penitinya lupa nggak dikancing. Mengapa? Begitu lakinya mulai pakai cos. Bisa berjalan. Ustaz bininya begitu kagak. Masih beli kutang aja kagak mampu. Ibu taat sama suami, kata Allah, wa hurun 'ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Wanita yang solehah yang berbakti kepada suaminya, maka dia nanti akan dijadikan sebagai pimpinan bidadari di dalam surga. Amin. Pimpinan bidadari di dalam surga. Kalau satu bidadari di dalam surga cantiknya, bidadari surga itu cantiknya, seandainya bidadari surga ditampakkan di Kampung Pluis, RW pingsan, saking cantiknya. Maka kata Bung Haji Roma Irama begitu ya, hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman. Ini Ka'ab cerita. Apa ceritanya? Qala 'allamani abi Taurata illa sifra wahidah. Udah jam berapa sih? Selamat. Baru maghrib. Ka'ab cerita, Umar, aku bisa masuk Islam gara-gara aku membaca lembaran kitab Taurat yang disimpan oleh bapak saya. Saya ini bapaknya pendeta Yahudi, ulamanya orang alim, ahli kitab Yahudi. Saya sejak kecil diajarkan kitab Taurat selembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar sampai khatam. Tapi di tengah-tengah lembaran kitab Taurat itu ada satu lembaran yang gak boleh saya pelajari, Umar. Satu lembaran itu disobek oleh ayah saya. Sobekan lembaran itu dimasukkan ke dalam kotak. Kotaknya dikunci, krek, awas, jangan coba-coba baca lembaran ini. Bapaknya ngancam. Orang itu kalau dilarang tambah takut apa tambah berani? Tambah takut apa tambah berani? Orang kalau dilarang bukan tambah takut, malah tambah penasaran. Begitupun Ka'ab al-Akhbar, ketika ayahnya melarang, kenapa yang lain boleh dipelajari, tapi ada satu lembaran yang tidak boleh dipelajari? Bapaknya lama-lama meninggal dunia. Kata anaknya, kapan aja bapak gua mati, gua tunggu, gua bongkar kotaknya. Zaman sekarang banyak yang ngarepin bapaknya mati.
nungguin kontrakannya. Banyak begitu ya. Durhaka, anak yang doain orang tua cepat mati, durhaka. Sallallahu Nabi Muhammad. Bapaknya lama-lama mati. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabi. Begitu bapaknya meninggal dunia, nih anak namanya Ka'ab bongkar kotak yang disimpan oleh bapaknya, jebret. Begitu dibongkar, di dalamnya ada satu lembaran kitab Taurat. Dibaca kitab Taurat oleh Ka'ab al-Akhbar, ternyata lembaran kitab Taurat yang disimpan oleh bapaknya berkata bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman, mauliduhu bi Makkah, lahirnya di kota Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah, wa sultanuhu bisyam. Dicari mana ini nabi akhir zaman, ditunggu, ternyata ketemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya belum lahir, tapi kitab Taurat sudah membahas nabi akhir zaman. Satu. Yang kedua, di dalam kitab Injil juga dijelaskan. Apa kitab Injil menjelaskan? Di dalam kitab Injil menjelaskan, diabadikan di dalam Al-Quran. Apa ciri nabi akhir zaman? Al-Quran berkata, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Di dalam kitab Injil disebutkan, apa kata Injil? Bahwa nanti akan datang seorang nabi di akhir zaman, punya ciri, punya sifat, yaitu nabinya ummi. Apa itu ummi? Seorang nabi yang gak bisa membaca dan seorang nabi yang tidak bisa menulis. Pak, Nabi Muhammad itu gak bisa baca, gak bisa tulis. Sifat nabi akhir zaman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Nabinya gak bisa baca, gak bisa nulis. Maka ada salawatannya dia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Nabiyil ummi, seorang nabi yang gak bisa membaca dan nabi yang gak bisa nulis. Orang pada ngomong, kenapa nabi kok gak bisa baca? Kenapa Nabi Muhammad gak bisa baca? Dan kenapa Nabi Muhammad gak bisa nulis? Bukan berarti bodoh, tetapi fungsinya Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis karena Nabi Muhammad akan diturunkan oleh Allah mukjizat terbesar yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yaitu Al-Qur'an. Kalau nabinya bisa baca, kalau nabinya pintar nulis, begitu Al-Quran diturunkan, percaya nggak Al-Quran itu kalamullah? Kalau nabinya pintar baca, kalau nabinya pintar nulis, begitu Al-Quran turun, mereka akan berkata, Al-Quran bukan kalamullah, tapi Al-Quran bikinan Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka ketika Rasulullah Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro, Rasulullah Muhammad berkhulwah, datang malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Apa jawaban Nabi? Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, saya enggak bisa baca.
Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Lalu malaikat Jibril mendekat dada Rasulullah Muhammad, disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi. Begitu ketemu malaikat Jibril, Rasulullah Muhammad gemetar badannya. Gemetar badannya, turun ke bawah, pulang ke rumah, minta selimutin sama bininya. Ketemu sama istrinya Khadijah. Apa kata Rasulullah Muhammad? Zammiluni, zammiluni. Khadijah, selimuti aku Khadijah. Aku takut. Kenapa engkau takut wahai suamiku? Aku bertemu makhluk yang tidak pernah aku bertemu sebelumnya. Bagaimana? Besar, sayapnya panjang, sayapnya jumlahnya banyak. Aku gemetar, selimuti wahai Khadijah. Ini istri Rasulullah Muhammad, Pak, istri solehah. Diselimuti suaminya, dipijitin kakinya sama istrinya. Bapak-bapak pernah nggak dipijitin sama bininya? Pernah? Ya, Bu. Ya, Bu. Itu korek. Bu, pernah nggak dipijitin suaminya? Nyonya Habib. Pernah? Nyonya Habib. Enggak. Astagfirullahaladzim. Ini Khadijah menyelimuti kaki Rasulullah Muhammad, dipijitin. Tenang suamiku, saya pijitin. Masya Allah. Bu, Khadijah ini bukan manusia sembarangan. Khadijah ini manusia pilihan Allah yang menikah dengan Rasulullah usia 40 tahun, janda 2 kali, menikah dengan baginda Rasulullah Muhammad, bujangan ganteng. Alhamdulillah. Khadijah itu satu ketika lagi masih jadi janda. Khadijah pertama menikah dengan seorang laki-laki namanya Abu Halah. Suaminya meninggal dunia. Jadi saudagar kaya, janda kaya, sayang sama fakir miskin, Pak. Ini janda kalau pelit buat apaan? Ini janda kaya, sayang sama fakir miskin. Menikah lagi dengan Atiku meninggal. Tambah kaya, sayang kepada fakir miskin. Satu ketika nih janda namanya Khadijah mimpi. Apa mimpinya? Begitu tidur Khadijah mimpi melihat ada matahari yang besar mendekat, plus masuk ke dalam rumah Siti Khadijah. Begitu matahari masuk ke dalam rumah Siti Khadijah, matahari itu bersinar terang, cahayanya keluar dari pintu-pintu dan jendela. Bahkan Khadijah melihat cahaya matahari menerangi seluruh alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Khadijah terbangun. Apa arti mimpi saya ini? Saya nggak pernah mimpi seperti ini. Siti Khadijah besoknya datang ke rumah pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Datang ke rumah pamannya, ketok pintu, tok, paman, paman, siapa di luar? Saya Khadijah, paman. Ada apa Khadijah? Anu paman, tadi malam saya tidur, saya bermimpi. Apa mimpinya? Saya bermimpi melihat matahari yang besar, matahari yang terang, mendekat, lalu masuk ke dalam rumah saya, masuk ke dalam kamar saya. Cahaya matahari terang keluar dari pintu-pintu dan jendela. Bahkan cahaya matahari menerangi seluruh alam. Tolong paman, takwilkan arti mimpi saya ini. Ini Waraqah tukang takwil mimpi, Bu. Ahli takwil mimpi. Ibu-ibu pernah mimpi enggak? Pernah mimpi? Ketemu sama pocong gitu. Katanya kalau mimpi ketemu pocong besok mau dapat rezeki, katanya. Tolong jelaskan mimpi saya ini, paman. Dibuka kitabnya oleh Waraqah bin Naufal. Set. Waraqah bin Naufal menjerit, Khadijah! Kaget nggak, Bu?
Paman, kenapa engkau menjerit, Paman? Saya bilang, kalau cerita Rasulullah Muhammad sampai besok nggak selesai. Apa-apa. Tadi kata Pak LNK, mudah-mudahan saya di sini betah. Ngundang apa ngontrak asli? Kenapa engkau menjerit, Paman? Khadijah, kamu harus senang, kamu harus bangga, kamu harus gembira, Khadijah. Kenapa saya harus gembira, Paman? Kamu tadi malam mimpi melihat matahari yang besar, matahari yang terang masuk ke dalam rumahmu. Cahayanya keluar dari pintu dan jendela, bahkan cahaya itu menerangi seluruh alam. Menurut kitab takwil mimpinya, ini besok kamu tidak akan lama lagi akan menjadi istri Nabi akhir zaman. Tolong dong air. Minta air dong, aqua. Kalau parcel mah dibungkus aja parcel. Buah-buahan bawa pulang buat kiai. Kalau kiai datang itu kasih berkat pulangnya dulu. Kasih berkat. Karena kiai kalau habis ceramah biasanya tanyain sama bininya. Dari mana bang habis ceramah? Di mana? Kampung Pluis. Ada berkatnya nggak bang? Nggak ada nih. Istri saya sama bibirnya bimoli bu. Bibirnya monyong 5 cm. Maka orang yang terbesar pahalanya malam ini saya doakan adalah orang yang mau memasukkan berkat ke mobilnya kiai. Ini paling besar pahala. Ya sih. Alhamdulillah. Ayo. Kuenya sekali. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi besok nggak selesai, bener nggak selesai. Apalagi kalau saya buka sejarah Jakarta. Pangeran Jakarta punya kakek namanya Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah punya ibu namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang. Nyai Mas Ratu Rara Santang punya emak namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang punya emak namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Ratu Subang Larang dinikah oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi punya anak 3. Satu namanya Pangeran Walang Sungsang, kedua namanya Rara Santang, ketiga Pangeran Sengara. Wow, lama lagi nggak selesai. Nggak selesai. Nanti sampai ke membabat daerah Kesultanan Kerajaan Surosoan Banten, ya, menikah dengan Nyai Kaunganten, punya anak Maulana Hasanuddin atau Panembahan Surosoan atau disebut dengan Pangeran Sabah Kingking. Nanti punya anak ulama-ulama besar tuh yang di Jakarta tuh, termasuk tuh Bagus Angke. Itu keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah. Sampai jam 5 nggak selesai, ya. Ini sejarah Nabi aja nggak selesai beneran. Sallallahu Nabi Muhammad. Masih semangat bu? Ini gas saya belum naik, ini belum. Kalau di jam 11 lewat gas saya naik. Saya betot semuanya biar cepat. Ibu bapak, kamu harus bangga Khadijah. Karena menurut kitab takwil ini, kamu bermimpi melihat matahari yang besar masuk ke dalam rumahmu. Ini takwilnya, kamu akan menjadi istri Nabi akhir zaman. Istri Nabi akhir zaman, Paman. Iya. Siapa namanya, Paman? Namanya Muhammad. Diam baik. Kalau disebut nama Muhammad, jawab Allahumma. Siapa namanya, Paman? Calon suami saya siapa namanya, Paman? Namanya Muhammad. Muhammad, iya. Pulang Khadijah ke rumahnya, nungguin calon suaminya. Ingat mulu ama yang namanya Muhammad. Khadijah selalu menyebut Muhammad, 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 Muhammad. Kalau ada orang kampung Pluis janda 2 kali, demam bujangan umur 25 tahun, pasti dia nyanyinya begini. Menangisku karena
Ku bersedih, sedihku karena rindu. Ku merana ku karena. Jawab rindu, ngapa susah amat sih lu? Ku berduka, dukaku karena mau makan teringat, mau minum teringat, mau Khadijah ingat selalu akan Muhammad. Kapan saya bisa berjumpa dengan suamiku namanya Muhammad? Ada orang datang melamar Khadijah. Datang, Khadijah, mau nggak saya nikah dengan engkau? Saya saudagar kaya, kekayaan saya berlimpah. Apa jawab Khadijah? Maaf, saya tidak tertarik dengan engkau. Datang lagi RW melamar Khadijah. RW melamar Khadijah. Ini Khadijah orang terpopulis sekarang. Apa jawaban Khadijah? Maaf, saya tidak tertarik. Ditolak semua lamaran-lamaran dari orang lain. Tidak ada yang diterima oleh Khadijah. Dalam hati Khadijah, aku hanya menunggu kekasihku Muhammad. Usia Rasulullah Muhammad 25 tahun. Rasulullah Muhammad diajak berdagang oleh pamannya namanya Abu Thalib. Muhammad, ayo ikut kerja ke perusahaannya Khadijah. Karena Khadijah ini saudagar kaya. Aku tidak tega melihat engkau ya Muhammad. Engkau terlahir dalam keadaan yatim. Begitu usia 6 tahun, ibumu meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalibnya meninggal dunia. Muncul pertanyaan, mengapa orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad diwafatkan oleh Allah? Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya meninggal. Yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad diwafatkan oleh Allah. Allah punya maksud agar Rasulullah Muhammad akhlaknya tidak terkontaminasi oleh akhlak lingkungannya, agar Allah langsung yang mendidik akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Telah mendidik kepadaku siapa Rabbi Tuhanku, fa ahsana ta'dibi, maka aku adalah manusia dengan akhlak terbaik. Ini dikatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saudara Nabi Muhammad, saudara Nabi Muhammad, kasihan kau ya Muhammad. Ayo ikut berdagang ke rumah Khadijah. Ikut diajak pamannya dekat rumah Khadijah. Rasulullah Muhammad suruh nunggu. Muhammad tunggu ya di sana. Baik paman. Rasulullah Muhammad tunggu di luar. Pamannya datang ke rumah Khadijah, ketok pintu, tok 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 tok. Khadijah, Khadijah. Jawab apa sih bu? Khadijah, Khadijah. Siapa di luar? Khadijah keluar. Saya Abu Thalib Khadijah. Ada apa Abu Thalib? Anu Khadijah, saya punya keponakan pengen ikut kerja di sini. Boleh nggak Khadijah? Boleh. Kasihan Khadijah. Keponakan saya itu sejak kecil jadi yatim. Diasuh oleh ibunya, ibunya meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya, kakeknya meninggal dunia. Sekarang dalam bawah pengasuhanku. Sejak kecil dia jadi penggembala kambing. Bu, bu, di sini masih ada nggak orang yang punya kambing? Masih ada nggak? Udah nggak ada habis ya. Kalau ada orang yang masih menggembala kambing, itu tandanya orang itu bakal jadi nabi. Kalau masih ada nabi, ada penggembala kambing.
Karena semua nabi itu, kata Nabi Muhammad, ma min nabiyyin illa ra'yal ghanam. Tidaklah dia seorang nabi kecuali dia pernah jadi tukang angon kambing. Kalau ada tukang angon kambing jangan sembarangan tuh. Bisa jadi dia orang besar. Jangan sembarangan. Nabi Muhammad angon kambing, Nabi Yusuf ngangon kambing. Nabi Musa ditanya oleh Allah, ya Musa, itu tongkatmu buat apa? Untuk mengambil dahan-dahan ya Allah, untuk aku berikan kepada ternakku. Nabi Ibrahim juga ngangon kambing. Semua nabi itu ngangon kambing, kecuali orang peluis ngangon kambing gak akan jadi nabi. Gak habis nabinya. Sallallahu Nabi Muhammad. Dia ngangon kambing, ya Khadijah, kasihan ponakan saya ini, boleh gak kerja di sini? Kata Khadijah, boleh, silakan. Mana keponakannya? Itu di luar. Siapa nama keponakannya? Abu Thalib. Namanya Muhammad. Muhammad! Aida Muhammad, Aida Muhammad. Mana itu Muhammad? Mana Muhammad? Dipanggil Rasulullah Muhammad oleh Abu Thalib. Muhammad, ta'ali Muhammad, Reneo. Sini Muhammad. Rasulullah Muhammad datang. Khadijah begitu di hadapan Rasulullah Muhammad, Siti Khadijah tidak mampu menatap wajah Rasulullah Muhammad karena Rasulullah Muhammad wajahnya cahaya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini maulid Nabi namanya. Wajah Rasulullah Muhammad itu cahaya. Anta syamsun, anta badrun. Maka Rasulullah Muhammad, maaf, sifatnya itu, cirinya Rasulullah Muhammad, kalau Rasul berjalan di siang hari, nggak pakai payung, nggak pakai apapun, maka Rasul ketika berjalan tidak ada bayang-bayangnya. Bayang-bayang kata orang Sunda, kalangkangnya. Ayo orang Sunda di ayo. Ayo orang Sunda. Seeroba. Orang Jawa ada? Orang gila? Kalau Rasulullah Muhammad berjalan tidak ada bayangnya. Satu. Yang kedua, Rasulullah Muhammad itu tidak pernah nguap seumur hidupnya. Gak pernah Rasulullah Muhammad. Gak pernah. Rasulullah Muhammad gak pernah ngiler kayak kita. Iler itu ternyata setelah diselidiki, Bu, itu iler itu intel manusia. Jadi kalau polisi punya intel, manusia di dalam tubuhnya ada intelijennya, pengawas. Ada di dalam tubuh kita yang tidak tidur, walaupun orangnya tidur. Satu, tangan. Tangan kagak akan bisa tidur walaupun orangnya ngorok. Tangan gak tidur. Ayo. Tangan gak tidur. Walaupun orang yang merem, tangan jalan terus. Gak tidur. Makanya insya Allah umat Islam gak kena penyakit corona. Amin. Karena kalau mau pagi bangun tidur, ambil air wudhu, dibersihkan tangan. Kenapa? Habis menjelajah kemana-mana. Depan belakang semua. Kalau gak dicuci, dicium, bau durian. Satu tangan. Kedua, ada sesuatu itu yang keluar kalau orangnya tidur. Kalau orangnya belum tidur, ini nggak akan keluar. Intelijen. Apa? Iler. Begitu orangnya tidur, blok, iler keluar. Butuh. Begitu dibangun, mak bangun. Iler masuk lagi. Iler nggak jadi keluar, masuk lagi dia. Rasul Muhammad gak pernah nguap seumur hidupnya. Rasul Muhammad kalau berjalan tidak ada bayang-bayangnya. Rasulullah Muhammad, maaf, kalau Rasul Muhammad pipis kencing gak ada bekasnya. Begitu Rasulullah Muhammad pipis, maka bumi terbuka, nyedot, diambil, zlep, hilang, gak ada bekasnya. Tapi orang kampung peluis kencing, Bu. Apalagi habis makan jengkol, baunya kemana-mana. Yang keempat, Rasulullah Muhammad itu wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Rasulullah Muhammad itu hatinya tidak tertidur,
wal ainu qad dasat, walaupun matanya terpejam. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, pernah tidur bareng sama Rasulullah Muhammad di sebuah bukit namanya Bukit Wadi Fatimah. Rasul tidur, Abdullah tidur, satu bantal. Begitu Abdullah melirik Rasulullah Muhammad, tidur nggak di Nabi. Begitu Rasulullah Muhammad matanya merem, ternyata Rasulullah Muhammad itu ngorok. Jadi ibu-ibu kalau punya suami tidur ngorok, biarin. Apalagi yang perutnya gede. Wah, itu gentongnya gede suara itu. Jadi kalau ada orang tidur ngorok itu nikmat. Karena Rasulullah Muhammad ketika tidur keluar suara dengkurannya. Dengkuran Rasulullah Muhammad kalau ngorok tidur, Rasulullah Muhammad ngoroknya panjang. Kenapa Rasulullah Muhammad ngoroknya panjang? Karena perutnya kosong. Maka Pak RW, Pak RT kalau mau ngasih raskin, pengen tahu mana warganya yang miskin, kalau malam cek mana yang ngoroknya panjang, pasti miskin. Ayo percaya. Kalau orang ngoroknya panjang, miskin. Orang miskin ngoroknya panjang seperti Rasulullah. Kenapa panjang? Perutnya kosong, nggak ada isinya. Beda sama ngoroknya orang kaya. Orang kaya perutnya penuh, isinya tebak, penuh. Begitu ngorok dia nyangkut. Tapi kalau orang miskin, bablas nikmat. Mikirin apa? Utang kagak ada, kreditan kagak punya. Maka orang miskin masuk surganya duluan. Amin. Kenapa orang miskin masuk surganya duluan? Malaikat mau nanyain apa? Duit kagak punya, rumah boro-boro rumah. Masuk. Tapi orang kaya, dari mana hartamu kau dapatkan? Untuk apa hartamu kau dapatkan? Ditasurkan untuk apa? Halal apa tidak? Kau berikan untuk siapa? Ditanya habis-habisan. Masuk surganya orang kaya belakangan. Alhamdulillah. Kita minta dijadikan oleh Allah, jadikan orang miskin. Amin. Ada yang mau. Orang nabinya aja mintanya, Allahumma ya Allah jadikan aku menjadi orang miskin, hidupkan aku bersama dengan orang-orang miskin. Nabi mulu, Nabi Muhammad itu mau nyuapin orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Rasulullah Muhammad mau. Ada nggak RT yang di sini yang mau duduk sama orang miskin? Ada nggak? RT Kampung Pulus. Pejabat harus duduk dengan orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Jangan nyatetin janda doang. Maaf ya. Ini kadang-kadang kita orang miskin tidak tersentuh, dan orang yang miskin itu doanya mustajabah. Amin. Kita bisa aman, damai, sentosa, sejahtera. Salah satunya bidu'ail fuqara. Doanya mereka orang-orang fakir, mereka orang-orang miskin, mereka yang gak makan, mereka yang mencari makannya secara dadakan. Doanya minta kepada Allah diijabah, dunia aman. Salah satunya bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Kalau masih banyak orang miskin di dunia, maka niscaya kiamat masih jauh. Amin. Cirinya kiamat kan begitu. Orang sedekah sudah susah, Pak. Orang mau ngasih sedekah emas nih, nggak ada yang terima. Kenapa? Udah kaya semua. Kalau sekarang kita sedekah 10.000 masih ada yang terima. Ada juga manusia-manusia gerobak tuh ya. Itu Masya Allah, kita sedekahkan kepada mereka. Itu yang didu'ail fuqara, yang membuat tentram negara. Virus coronanya bubar. Amin. Ya Rabbal. Udah jam berapa nih? Saya ini kiai paling onten, Bu. Tanya ketua panitia Mas Abdurrahman. Saya jam 8 kurang 15 menit udah nyampe sini, dodok dewekan baik. Sendiri saya duduk di sini. Bapak-bapak belum hadir. Ya. Karena saya minta kepada Allah, ya Allah, jadikan majelis ini berkah. Amin. Tadi Pak LNK janji itu yang bocor-bocor dibetulin tuh. Awas catat tuh.
Besok harus jangan nyari dana donatur, duit di kelurahan banyak kok. Yang punya jabatan, ayo dengan jabatannya kita sedekahkan. Bukan duit kita, minta sama pemerintah. Pak Lurah colek tuh asbes bocor berapa sih harganya asbes? Ya. Itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita doakan Pak RT-nya panjang umur, amin. Pak RW-nya panjang umur, amin. LMK-nya panjang umur, amin. Sampai kiamat jangan mati-mati, biarin. Ayo, berkah hidupnya, ya. Berkah insyaallah. Mau duduk di majelis ilmu ini berkah hidupnya, amin. Ya Rabbal. Bertemu di hadapan Rasulullah Muhammad, Khadijah tidak mampu menatap wajah Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena wajah Rasulullah Muhammad itu cahaya. Bu, Rasul itu kalau doa tangannya diangkat ke atas. Nih, orang laki kalau doa tangannya. Qad narata qalluba wajhika fis sama. Rasul kalau berdoa itu wajahnya diangkat, naik turun, ya. Begini, tangannya terbuka. Saking Rasulullah Muhammad itu cahaya. Para sahabat melihat ketika Rasulullah Muhammad berdoa pakai jubah, keteknya Rasulullah Muhammad kelihatan putih bersih. Coba ketek orang kampung Pluis. Belang. Rasul berdoa angkat tangan sampai keteknya kelihatan bening putih. Ketek orang kampung Pluis rambut melulu. Bau bawang bombay. Sunnah tuh Pak, dikerok bulu ketek sunnah. Nih orang laki kalau doa begini tangannya. Kalau ibu-ibu doa tangannya begini Bu. Jangan begini, tak melorot. Begini tuh. Maka kalau orang laki-laki kalau sholat maaf ya ini fikih. Kalau orang laki-laki sholat maaf jangan nyempit gini, yang lebar tuh. Kenapa? Takut ada yang kejepit. Kalau ibu-ibu kalau sholat jangan lebar-lebar mak, yang rapat. Kenapa? Takut angin masuk. Bisa repot. Sallallahu Nabi Muhammad. Wajah Rasulullah Muhammad cahaya. Di hadapan Rasulullah Muhammad, Khadijah tertunduk malu. Seandainya lidah Khadijah, seandainya lisan Khadijah di hadapan Rasulullah Muhammad tidak mampu dibendung, niscaya di hadapan Rasulullah Muhammad Khadijah akan berkata, "Ya Muhammad, I love you Muhammad." Ya, kita baca salawat dulu untuk Rasulullah. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu kota. Terakhir, Rasulullah Muhammad disebutkan Nabi yang tidak bisa membaca dan seorang Nabi yang tidak bisa menulis. Nabiyil ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, karena Rasulullah Muhammad akan diturunkan baginya kitab suci Al-Qur'an yang di dalamnya memuat seluruh hukum, seluruh sejarah,
seluruh cerita-cerita Nabi terdahulu, dan Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberadaannya sampai saat ini. Al-Quran tidak rusak. Betul? Betul? Baik, terakhir, Rasulullah Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Penting nih, tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena tahun itu Ka'bah diserang, Bu. Ka'bah diserang. Ka'bah diserang, ya, ingin menghancurkan Ka'bah, dipegang kuncinya oleh Abdul Muttalib. 12 Rabiul Awal Rasulullah Muhammad dilahirkan. Begitu Rasulullah Muhammad lahir, ibunya Rasulullah Muhammad namanya Dewi Aminah berkata, ketika putraku Muhammad lahir, maka aku melihat putraku Muhammad sajidan, dalam keadaan sujud, wadi'an yadaihi alal ardi, tangannya Rasulullah Muhammad ditempelkan ke atas bumi, warafi'an raksahu ila sama'il aliyah, dan kepalanya yang mulia diangkat ke atas langit. Sallallahu Nabi Muhammad. Tubuhnya sudah diselimuti dengan kain sutra yang berwarna putih. Lalu diasuh oleh kakeknya, diambil oleh kakeknya. Usia 7 hari Rasulullah Muhammad bayi, dipotongkan 2 ekor kambing oleh kakeknya. Bu, Rasulullah Muhammad diakekahkan oleh Abdul Muttalib, dipotongkan kambing. Ibu kalau punya anak nakal, susah diatur. Saya tanya, sudah pernah diakekahkan belum? Cek. Saya punya santri, bengalnya Masya Allah. Ada orang tuanya datang, Pak, sini saya bisikin, ini anak udah diakekahkan belum? Belum, Ustaz. Ayo akekahkan di sini. Bapak mau bawa kambingnya 2, silakan ke sini. Bawa, kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Dipotong di pondok, dimakan sama anak-anak santri. Nggak perlu bawa beras, nggak perlu bawa minyak. Kita yang masak, dimakan sama anak santri. Berkah. Saya belum lama, maaf, sebelum saya diangkat jadi wakil ketua LDNU DKI, ada datang orang ke saya, punya ponakannya sakitnya sudah koma di rumah sakit Tangerang. Dia datang ke saya, Ustaz, saya minta tolong, saya punya ponakan begini, sudah diakekah belum? Belum, baru usia 40 hari. Ini kuncinya, coba diakekahkan. Saya kasih air minum, saya contohin begini. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Bapak-bapak kalau punya suami, punya bini cerewet, Pak, ini saya kasih ilmunya, Pak. Ini ilmunya orang Cirebon. Bapak ambil air aqua ini boleh. Bapak doain begini, Bismillahirrahmanirrahim. Cincalingkan buntut nak mengacang kembing bini gua namanya Kartem. Kamu si Kartem berkah la ilaha illallah. Ditiupkan doanya ke air, istrinya lagi tidur, sambur. Ustaz, apa bini saya sembuh cerewet? Gua jamin pasti ngamuk. Datang minta air ke saya minum dulu ya. Saya beri air, Bismillahirrahmanirrahim, dengan barokah Quran. Warnazulna Quran mahwa syifa, Quran itu obat. Alhamdulillah, bayi itu sadar, terus dipotongkan kambing, diakekahkan malam Senin, marhabanan. Besoknya sembuh total, keluar dari rumah sakit, nggak masuk akal, nggak masuk logika, sembuh sampai sekarang, orangnya masih ada, masih hidup sampai saat ini. Alhamdulillah. Maka Rasulullah Muhammad diakekahkan oleh Abdul Muttalib. Muncul pertanyaan, apa pertanyaannya? Siapa Abdul Muttalib? Abdul Muttalib itu bukan orang sembarangan, Bu. Kakek Rasulullah Muhammad namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya bapak namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf.
Abdi Manaf punya ayah namanya Lu'ay. Lu'ay punya anak namanya Kilab. Kilab punya ayah namanya Ghalib. Ghalib punya anak namanya Fihar. Fihar punya ayah namanya Ilyas. Ilyas punya ayah namanya Ma'adi. Ma'adi punya ayah namanya Adnan. Adnan punya ayah namanya Ismail. Ismail punya ayah namanya Ibrahim alaihis. Jadi kalau ditanya apa agamanya Abdul Muttalib, Hanif, Islam. Kalau ditanya apa agama ibu Rasul Muhammad, Hamidah, Hanif, Islam. Apa agama bapaknya Rasul Muhammad? Ada yang bisa jawab? Saya paling benci benar orang bilang bapaknya Nabi Muhammad di dalam neraka. Terima nggak? Marah nggak? Dibilang ibunya Rasul Muhammad di dalam neraka, marah nggak? Ini orang nggak belajar sejarah. Ibunya Rasulullah Muhammad dibilang di dalam neraka, kafir karena Islam lu datang. Goblok. Makin lama makin ngamuk saya. Soalnya belum makan saya. Kalau belum makan ngamuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Abdul Muttalib itu pemelihara Ka'bah. Abdul Muttalib itu nama aslinya Syaibah. Syaibah itu adalah orang yang sejak lahir rambutnya warnanya putih. Kenapa rambut Abdul Muttalib putih? Karena Abdul Muttalib adalah salah satu manusia yang dititipkan oleh Allah nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Nur Muhammad La ilaha illallah. Nur cahaya Muhammad dititipkan oleh Allah dari dadanya Nabi Adam, diturunkan kepada dadanya Nabi Idris, dari dadak Nabi Idris diturunkan ke dalam dadak Nabi Soleh, dari dadak Nabi Soleh diturunkan ke dalam dadaknya Nabi Nuh alaihissalam. Maka disebutkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, nur cahaya Muhammad ikut terombang-ambing di dalam badai banjir bandang yang terjadi zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya anak 4. Punya anak berapa? Bapak saya anaknya 12, Bu. Alhamdulillah. Ki Abdul Basir anaknya kalau kiai rata-rata anaknya, Mbak. Kenapa kiai anaknya banyak? Anak kiai pakai sarung melulu. Alhamdulillah. Kalau kiai pakai sarung ini kiai menunjukkan tentang demokrasi kebebasan, betul? Kalau Indonesia menggembar-gemborkan kebebasan, kebebasan ngomong bicara, kebebasan berekspresi, kiai dari zaman dulu, kiai NU, ahli sunnah wal jamaah, adem, nggak ada yang radikal, nggak ada yang ngebom. Kenapa? Cirinya pakai sarung. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat Muhammad, kiai NU, ahli sunnah wal jamaah, kiai yang wasata, integritasnya tinggi, toleransinya tinggi, maka lipatan sarungnya di tengah nih. Di tengah-tengah. Ya. Kenapa kiai ngerti demokrasi kebebasan? Karena kiai tahu pakai sarung ini menunjukkan demokrasi kebebasan. Kiai tahu bebas. Di dalam sarung kiai ngerti ada makhluknya. Ada makhluknya, Bu. Coba kalau orang sholat pakai sarung enak apa lega? Lega apa enak? Lega. Begitu ruku Allahu Akbar. Kadang-kadang kiai pakai sarung nggak pakai dalaman tubuh. Allahu Akbar kata kiai etong bocah di dalam sarung. Lu mau ngalor sono, mau ngidul, mau ngulon, mau diputar-putar, bebas terkendali. Makanya kiai, ulama, ustadz yang sering pakai sarung saya jamin tidak akan kena penyakit kanker prostat. Dan anaknya pasti banyak. Kenapa? Bebas. Nggak ada yang tertekan. Alhamdulillah. Coba orang sholat pakai celana. Orang sholat pakai celana. Dulu ada celana yang bawahnya gede, atasnya kecil, bawahnya gede. Namanya celana cut. Zaman sekarang dibalik, atasnya kecil, atasnya gede, bawahnya kecil. Namanya bray.
Orang zaman sekarang bu pakai lepis, atasnya sempit bener, bawahnya sempit, namanya celana cutpret. Celana cutpret tuh begitu ruku pakai celana cutpret, begitu ruku kurang ketek, mulus. Sallallahu Nabi Muhammad. Demokrasi kebebasan. Nabi Nuh punya anak 4. Satu namanya Kan'an, kafir. Maaf, anaknya Nabi kafir. Maka saya pesan sama ibu-ibu, titip anak-anak kita. Anak-anak kita ini adalah investasi kita dunia akhirat. Kalau kita punya anak salah didik, Al-Quran sudah bayangin, digambarkan di dalam Al-Quran. Ada anak-anak di dalam neraka yang mereka menuntut demokrasi, kebebasan, menuntut keadilan kepada Allah. Di dalam neraka ada anak menangis sambil mengangkat tangan, mereka menangis sambil berkata apa yang mereka tuntut. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ibu gue orang nangis ketawa lu. Di dalam neraka ada anak-anak kecil protes kepada Allah, menuntut keadilan kepada Allah. Mereka berkata wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, saya enggak mau di dalam neraka sendirian ini ya Allah. Saya masuk neraka gak mau sendirian ya Allah. Panas, gak enak ya Allah. Protes menuntut keadilan kepada Allah. Ditanya oleh Allah, apa yang kau tuntut nak? Aku menuntut keadilan kepadamu ya Allah. Bukankah engkau maha adil ya Tuhan? Aku bisa masuk neraka gara-gara emak bapak saya ya Allah. Ketika saya hidup, emak bapak saya sibuk nyari duit, saya nggak ngaji, dibiarkan ya Allah. Saya nggak ngaji, dibiarkan. Saya tidak sholat, dibiarkan. Saya tidak beribadah, dibiarkan ya Allah. Maka saya menuntut keadilan kepadamu ya Allah. Saya bisa masuk neraka gara-gara orang tua saya yang tidak bisa mendidik saya dengan pendidikan agama. Besar saya jadi orang zalim, mati saya masuk neraka. Saya nuntut keadilan kepadamu ya Allah. Seret emak saya ya Allah. Seret bapak saya ya Allah. Seret RT ya Allah. Lagi gue hidup RT kagak ngasih jalan, gue pengen sholat diomelin gue ya Allah. Pejabat-pejabat saya yang mempersulit saya untuk ibadah, tuntut ya Allah, seret mereka ke dalam neraka. Na'udzu. Tapi kalau kita punya anak soleh, anak soleh adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak yang soleh adalah anak yang selalu ingat jasa orang tuanya. Anak yang soleh adalah anak yang selalu ingat jasa orang tua terdahulunya. Maka kalau kita punya anak yang soleh, emaknya bodoh, mbaknya nggak bisa ngaji, bapaknya bukan ahli agama, tapi anaknya jadi anak soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, meninggal dunia, saya jamin orang tua yang bodoh, yang bukan ahli ibadah, yang seharusnya masuk ke dalam neraka, tapi anaknya bergaul dengan orang-orang yang soleh, anaknya jadi anak soleh. Tiap malam anaknya doa untuk ibu bapaknya, Rabbighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, dan dosa kedua orang tuaku ini ya Allah. Orang tua punya anak soleh yang seharusnya masuk ke dalam neraka, tapi anaknya jadi anak soleh, orang tuanya
punya jaminan pasti masuk surga. Mau cerita lagi nih? Panjang lagi nih. Lagi. Sampai jam berapa nih? Ini jam 12 kurang seperempat ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Nuh punya anak 4. 1 Kan'an, kafir bu. Anak Nabi ada yang kafir. Nabi Nuh bukan hanya anaknya yang kafir, istrinya Nabi kafir. Masya Allah. Maka di dalam perjuangan Kang Abdul Rahman, maaf, kita berjuang apapun, yang terberat yang menjadi musuh untuk kita bukan orang jauh, tapi orang yang ada di sekeliling kita. Betul? Betul. Anak bisa jadi musuh, betul? Istri bisa jadi musuh. Istrinya Nabi Nuh jadi musuh. Ustaz, apakah betul istri Nabi jadi musuh? Buka dalam Quran. Apa kata Quran? Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina as-salihin. Allah. Perumpamaan contoh istri-istri yang kafir, istri yang zalim, istri yang durhaka kepada suami dan kepada Allah, laksana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kata Allah, kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin. Padahal kedua istri Nabi ini dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Istrinya Nabi jadi musuh, apalagi bininya Istrinya Nabi jadi musuh, apalagi bininya Istrinya Nabi jadi musuh, apalagi bininya Kan? Orang zaman sekarang kan ngomong jangan neng kawin sama ustad. Emang ngapa mak ustad mah bisanya cuma tahlil doang. Kalau ada orang kesurupan ustad, cuma tahlil bisanya. Kalau ada orang mati siangnya, malamnya tahlil. Ustadz anak bininya pada makan loh. Tahlil makan selamat. Emang kenapa mak? Ustadz dong bagus kerjanya. Emang apa mak? Kalau malam neng, kalau nggak ada yang mati, Ustadz doa no. Kalau nggak ada tahlilan, Ustadz doa ya Allah besok siapa lagi yang mati lah. Padahal ini kalau tidak ada ulama, tidak ada kiai, tidak ada majelis ilmu, rusak apa rusak? Rusak. Di kita pakai kopiah aja, nggak tanya ustaz, nggak tanya kiai, bisa apa enggak? Ini mau ceramah begini, biar ganteng tuh. Ya. Kalau mau sholat dibuka jidatnya, nih dibuka di jidatnya. Sujuduna lahu syurutun sam'ah fasjud ala sab'ati aqdadafat. Ada 7 syarat sujud. 1, jidat harus nempel. 2, telapak tangan harus nempel. 3, dengkul 2 harus nempel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini harus nempel ibu. Harus nempel bu. Nih. Nggak boleh orang sujud kakinya begini, nggak boleh. Kalau emak soal sujud, maaf ini fikih nih, penting nih. Kalau ibu-ibu sujud begini, Allah. Kalau bapak-bapak begini, yang lebar. Sampai Nabi itu kalau sujud tangannya sampai dimasukin anak kambing masuk. Kalau perempuan begini. Kenapa Ustaz? Biar susunya kenceng. Maka orang yang ahli ibadah, insya Allah teteknya nggak kendor. Kenceng. Ini benar saya bukan bohong. Allah. Ini mau sujud, mau ceramah, mau sujud, mau main gaplek. Beda. Cari ganti ulama, susah apa gampang? Susah apa gampang? Jangan cari ganti ulama, cari ganti kiai, cari ganti imam musola, susah apa gampang? Orang adzan aja banyak yang salah. Nih pikir jago adzan ya? Orang banyak adzan yang salah. Di belakang rumah saya bu, masya Allah, yang adzan maaf, orangnya minum. Allah ini kok adzan hayya 'alas shalah, Allahu akbar. 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 Allahu
semua. Betul? Jangankan cari ganti ulama, kiai, guru ngaji, ustaz, cari ganti imam musola, imam masjid, susah apa gampang? Jawab, susah apa gampang? Begitu maghrib nggak ada imamnya, dorong-dorongan, lu aja, lu tuan, lu jelekan. Begitu didorong, bukan lulusan pesantren, mantan preman. Alhamdulillah. Kalau ada mantan preman, tobat, sadar, biar dia bertato, biar antinya segede-gede pelak beca. Ajak, ayo dirangkul. Dulu ada di tanah Jawa di Demak, namanya Raden Syahid, dikenal dengan Sunan Kalijogo. Dulu dikenal dengan penjahat Lokajaya, merampok hartanya orang-orang kaya, diambil, dibagikan kepada fakir miskin. Ketemu dengan Sunan Bonang, dinasehatin, rampok itu haram, walaupun kau bagikan kepada fakir miskin. Ibarat kau ngelap meja, kau siram dengan air comberan. Bersih apa enggak? Bersih apa enggak? Tidak akan menjadi bersih, tapi malah menjadi kotor. Bertobat, sadar, ditancapkan tongkat di pinggir sungai. Bertapa. Ngerti bertapa? Tapa itu bahasa Jawa. Topo, nyetop, upo. Nggak makan, nggak minum. Makanya kiai-kiai zaman dulu memperjuangkan Jakarta. Kiainya hebat-hebat, ngadepin company. Kiainya kalau ditembak, nggak mati. Saya tanya bapak saya, pernah bapak nggak mati pak? Nggak kena. Bapak saya yang cerita di kiai guru mugni dan lain-lain itu zaman company itu begitu tembak kamu nggak mati. Saya tanya kenapa nggak mati pak? Nggak kena. Coba kalau kena, ya enggak. Ilmu yang supaya nggak kenanya. Kenapa sampai nggak mati kiai ditembak? Nggak kena, breset. Karena kiai zaman dulu ibadahnya hebat, puasanya bertahun-tahun. Kiai zaman dulu rajin puasa, kiai zaman sekarang makan melulu. Kiai zaman dulu tirakat, riyadhah, nggak makan, nggak minum, berjuang untuk tanah air Indonesia. Kiai zaman sekarang dikit-dikit ngopi, dikit-dikit di boleh majelis kopi ini. Ulama-ulama zaman dulu betul ketika memperjuangkan Indonesia. Dulu, nih saya ceritain, kita nggak kenal Islam di Kampung Pluis, kita nggak kenal Islam di Jakarta tanpa adanya ulama, betul? Datang tuh, namanya Hasanuddin. Ada namanya Hasan di sini. Bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin dari tanah Baghdad yang hidup lama di negara Campa. Bu, tahu nggak negara Campa bu? Sekarang jadi negara Vietnam, Thailand, Vietnam, Singapura itu Campa dulu. Dari situ Maulana Hasanuddin bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad. Bertemu dengan Rasulullah Muhammad. Kata Nabi, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Siapa orang yang bermimpi bertemu dengan aku, maka betul itu adalah aku. Di dalam mimpinya apa? Hasanuddin sebarkan Islam ke Nusantara. Karena di Nusantara ini belum ada raja Islam. Datang umat Islam sebentar, pulang lagi. Datang Syekh Maghribi, gak kuat sendirian, balik lagi. Datang Syekh Jumadil Kubro, datang Syekh Ahmad Subakir, ahli tumbal, balik lagi. Ini Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq dari Campa membawa seorang murid wanita. Wanitanya cantik. Masya Allah, saking cantiknya, persis kayak ibu-ibu orang Kampung Pluis. Amin. Cuma lihatnya dari Monas. Orangnya cantik, hafal Quran, bacaan Qurannya hebat, suaranya tikri nggak ada apa-apanya. Suaranya melengking tinggi, qori pertama di Nusantara. Dibawa oleh Maulana Hasanuddin, ini murid cantik ini, namanya, ingat-ingat, namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang.
namanya Nyai Mas Ratu Subang, menjadi nama Kabupaten Subang dan menjadi nama Kabupaten Karawang. Dibawa oleh Maulana Hasanuddin ke daerah Karawang. Melipir, ngerti nggak melipir? Ada orang Jawa sini ya. Melipir itu supaya tinggal jalan minggir-minggir supaya nggak kejeblos. Melipir. Saya punya pembantu Bu di Al-Wasilah, di pondok itu kan santri kan di laundry bajunya. Tukang laundrynya tuh orang Brebes. Kemarin saya dapat anak baru sombong yang minta ampun. Ngomongnya medok. Mbak kalau nggak bisa ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa saja Mbak. Nyong ngerti nyong. Oh tidak Pak, saya tetap pakai bahasa Indonesia. Mbak cepetan itu. Ya nanti dulu saya sedang kelambian. Nanti dulu saya sedang kelambian. Apa kelambian? Pakai baju tuh Pak. Mbak masak air. Iya nanti dulu Pak. Udah selesai belum? Nanti belum gemulak. Itu airnya belum lutuk. Apa gelutuk bahasa Indonesia itu? Melipir itu bahasa Jawa. Melipir berarti Jawa. Jawa itu ada artinya. Jawa itu orang yang selalu menjaga wibawa. Jawa. Kalau Betawi betah di wilayah sendiri. Makanya Betawi di bawah jauh ke Jawa nggak mau dia mah. Di sini aja. Lebaran di sini, ngobrol di sini. Mertuanya kampung dewek. Tak begitu trek berantem orang dewek. Orang Jawa selalu jaga wibawa. Orang Padang beda lagi. Padang pandai berdagang. Maka di Tanah Abang yang banyak orang Padang. Batak banyak taktik. Itu cirinya. Kalau Sunda suka dandan. Maka kalau orang Sunda cantik-cantik. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus nih. Lihat lagi. Sampai di Karawang, Maulana Hasanuddin, maaf ini sejarah Islam di Kampung Pluis, mengambil pasir tanah, dicium pasirnya. Tanahnya dicium, baunya harum. Ulama-ulama zaman dulu mencium tanah, baunya harum. Membangun masjid, membangun majelis, bikin pondok pesantren pertama di Indonesia. Pertama di Nusantara ada pondok pesantren di wilayah Karawang. Dibuatlah pesantren, punya santri satu namanya Nyai Mas Ratu Subang. Nyai Mas Ratu Subang Larang cuma baca Quran, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau Nyai Mas Ratu baca Quran itu daun yang harusnya jatuh nggak jadi jatuh. Terdengar oleh raja-raja di Nusantara. Raja itu dulu nggak boleh dengar ada wanita cantik, mau bininya siapa aja pasti diambil. Ini raja dulu, istrinya Bu ada yang 200, ada yang 180. Kalau istrinya 200, yang saya pikir bukan apa-apa ya, kapan dia pakai celana? 200 belum naik melorot lagi. Bener kayak 200. Nabi Sulaiman alaihissalam istrinya 700. Nabi Sulaiman 700 nggak usah. Nabi Sulaiman diberikan kemampuan oleh Allah mampu menggilir istrinya 1000 dengan budaknya digilir dalam satu malam. Lu pikirin gempor. Tapi Nabi Sulaiman mampu menggilir istrinya 1000 dalam satu malam. Nggak tahu minum jamunya di mana. Katanya dekat Kemandoran katanya. Jadi. Atau Kemandoran 3 atau Kemandoran 4. Sallallahu Nabi Muhammad. Raja dengar di Karawang ada wanita cantik, bacaan Qurannya hebat, menggetarkan telinga. Raja mengadakan sayembara. Siapa yang mampu memenangkan sayembara ini maka berhak mendapatkan Nyai Mas Ratu Subang Larang yang cantik jelita. Nyai Mas Ratu Subang Larang hidungnya mancung, bibirnya tipis. Kalau orang Kampung Pluit bibir mancung, hidungnya ambles. Yang hidungnya ambles jangan bersedih hati, karena hidungnya ambles itu karunia Allah. Amin. Biasanya orang hidungnya ambles umurnya panjang. Amin. Kenapa umurnya panjang? Karena dia kalau napas irit, nggak boros kayak mancung. Mengadakan sayembara dimenangkan oleh Raja Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi. Begitu memenangkan kerajaan pertempuran,
Prabu Siliwangi membaca jampi orang Buddha. Pernahkah ada yang menjawab, Prabu Siliwangi agamanya apa? Saya punya kitabnya, saya bawa di mobil saya. Agamanya Buddha. Orang Buddha punya ilmu, namanya ilmu Hong, bisa terbang. Jadi Prabu Siliwangi baca Hong. Kalau saya bisa punya ilmu Hong nih, cuma begitu baca Hong sana Hong sini, lama-lama ongkos naseep. Entah ongkosnya kayak kue. Ilmu Hong, baca Hong dari Pajajaran terbang sampai di Kerawang. Sampai Kerawang ketok pintu, tok 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 tok. Nyai, nyai. Nyai Mas Ratu Subang Larang keluar. Ayah naon akan lembut bu. Bahasanya seorang muslimah lembut, sopan, nggak kayak ibu-ibu orang kampung Pluis. Apalagi kalau ibu-ibu orang kampung Pluis, bininya kaya, suaminya miskin. Bininya kaya, suaminya melarat. Kalau ngomelin suaminya habis-habisan. Betul? Tunjuk suaminya. Malam terik. Petentang-petenteng. Tunjuk mulut suaminya. Apaan lu? Jangan macem-macem. Rumah-rumah gue, mobil-mobil, motor-motor. Dudukan ke sini kagak bawa apa-apa lo. Dudukan ke sini modalnya cuma patungan hansip doang. Kalau saya digituin biasanya buat bawa patungan hansip lu tiap malam mau dikemplangin lo. Nyai Mas Ratu Subang Larang keluar, saya Prabu Siliwangi. Ini perlu saya buka. Ayah naon kang, ada apa? Saya perlu datang ke sini untuk melamar kamu. Aku jadikan permaisuri di kerajaan Pajajaran. Mau nggak mau? Harus mau. Apa jawaban Nyai Mas Ratu Subang Larang sambil berkata dengan lemah lembut, Kakang Prabu, abdi mah awewe, saya mah orang perempuan. Siapapun yang melamar saya mau. Tapi saya punya syarat, akang. Syarat kau, Neng, ngomong. Mau emas? Untuk emas di Pluis, loba. Ayah Mas Rohman, ayah Mas RW, ayah Mas LMK. Permata berlian? Tidak, maaf. Bapak saya Sultan Islam di Campak, udah kaya, nggak butuh itu. Terus kau mintanya apa, Nyai? Saya hanya minta engkau datangkan untuk saya sebagai mas kawinnya. Aku hanya minta kau datangkan satu buah kalung. Kalung kecil. Kalung apa, Neng? Kalung lintang kerti berjajar 100. Wow. Kata Prabu Siliwangi, Neng, Nyai gelis, jangan minta kalung lintang kerti berjajar 100, sebab itu bukan punya bangsa manusia. Kalung lintang kerti berjajar 100 itu punya bangsa jin, mertayangan, ela elu, banaspati, gendru, tek-tek, kemamang, wewe, pocong, suster, ngesot, sundal. Lainnya. Kata Nyai Mas Ratu, kalau nggak sanggup pulang, Hong terbang Pajajaran. Sampai Pajajaran, Prabu Siliwangi buka WA Group. Di mana yang ada punya kalung lintang kerti berjajar 100? Dijawab oleh penasehatnya, kalung lintang kerti berjajar 100 adanya di tanah Arab. Begitu dengar di tanah Arab, langsung baca Hong terbang sampai di tanah Arab. Begitu di tanah Arab, duk jatuh. Di sampingnya ada orang tua syekh alim ulama besar yang sedang pegang tasbih. Tasbihnya terbuat dari batu yang berwarna putih. Jumlahnya 100. Di tengah keheningan malam terkena pancaran sinar rembulan. Ini tasbihnya menyala bagaikan bintang yang gemerlap. Jumlahnya ada 100. Lagi baca La ilaha illallah, La ilaha illallah. Siapa orang yang membaca La ilaha illallah satu kali saja, membaca La ilaha illallah, maka langit Allah terbelah. Allah akan menatap orang yang membaca La ilaha illallah dengan pandangan cinta kasih.
Siapa orang yang membaca la ilaha illallah dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta kasih, maka haram jasadnya disentuh api neraka. Amin. Amin. La ilaha illallah. Dibaca la ilaha illallah pakai tasbih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tasbih itu bahasa Jawa, artinya mentas kabeh. Tasbih bahasa Sunda artinya bantas sadaya kabeh. Siapa orang punya urusan dunia, urusan akhirat, pegang tasbih. Ibu-ibu yang belum punya suami, kalau pengen punya suami, pegang tasbihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laki ya Allah, laki ya Allah, laki ya Allah. Boleh kan minta kepada Allah, boleh pakai bahasa apa saja. Pengen punya motor, angkat tangan habis sholat. Kita pengen punya motor, angkat tangan. Allahumma inna nas'alukal Honda ya Allah, wa Yamaha ya Allah, wa Nmax ya Allah. Kalau nggak ada superatif butut nggak apa-apa. Kalau pengen minta mobil, angkat tangan. Allahumma inna nas'alukal Innova ya Allah, wa Avanza ya Allah, wa Xenia ya Allah. Pengennya Pajero ya Allah. Dapatnya Pajero alias Pajero panas jaba jero. Mobil bak butut. Begitu melihat kalung lintang getih dipegang oleh Prabu Siliwangi, megang nggak mampu, jatuh, bleng. Pegang lagi, jatuh lagi. Kata yang lagi pegang tasbih, lu ngapain gedabak-gedubuk di situ? Kesaktiannya hilang. Bangun, Syekh itu ngomong, kamu manusia bangsa apa? Saya bangsa orang Buddha. Orang Buddha nggak boleh pegang ini. Tapi saya pengen itu kalung lintang getih berjajah 100. Oh boleh. Kalau kamu pengen kalung ini, ada syaratnya. Susah nggak? Gampang. Mau? Mau. Prabu Siliwangi dipegang di hadapan orang tua tadi. Siap? Siap. Dipegang tangannya. Orang tua tadi ngomong, Prabu Siliwangi, ikuti ucapan saya. Siap. Orang tua tadi mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Prabu Siliwangi baca syahadat, otomatis Prabu Siliwangi masuk Islam gara-gara pengen kawin. Kemarin saya baru mengislamkan orang Rusia. Saya sebagai direktur Mu'alaf Center DKI Jakarta. Saya mengislamkan orang Rusia dan saya mengislamkan orang Buddha. Orang Rusianya mau masuk Islam, demen sama orang Ciracas. Orang Ciracasnya Masya Allah, orangnya biasa aja. Tapi kata orang Rusia, cantiknya luar biasa. Orang buta karena cinta. Kan begitu ya? Orang kalau sudah cinta, wa ainu ridho an kulli aibin kalidatun. Kalau sudah cinta melekat, maka tai kucing rasanya. Tai kucing bau. Nih, sudah masuk Islam. Ini tasbihnya. Kata orang tua tadi, di Tanah Abang banyak begini nih. Pegang tasbihnya, nih rukun imannya, nih rukun Islamnya, nih ihsannya, nih syarat-syaratnya sudah. Cara sholat begini, dipegang tasbihnya, ditaruh di kalung. Prabu Siliwangi dengan bangga membaca, Hong nggak mempan. Hong nggak mempan, hong kok sentok. Bisa-bisa dah. Kata orang tua tadi, hei Prabu Siliwangi, kamu sudah jadi orang Islam, ganti bacaannya, jangan baca hong, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bulat terbang, jatuh di kawah. Nyai Mas Ratu Subang Larang begitu melihat Prabu Siliwangi membawa tasbih, berucap, Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan Prabu Siliwangi jadi orang Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Bisa saja Nyai Mas Ratu Subang Larang ketika datang Prabu Siliwangi, hei Nyai, mau gak jadi istri saya? Mau, asal kamu harus Islam. Kalau nggak Islam, saya nggak mau. Tidak. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak boleh orang maksa untuk masuk Islam, enggak boleh. Tapi dengan cara seperti itu Prabu Siliwangi masuk Islam. Dinikah oleh Prabu Siliwangi, dibawa ke Pajajaran, punya anak 3. 1 namanya Pangeran Walang Sungsang, nama lainnya Pangeran Cakrabuana, nama lainnya Pangeran Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, Pangeran Gagak Ireng, nama lainnya Syekh Somadullah, nama lainnya Pangeran Gagak Ireng, nama lainnya Kiku Cirebon, nama lainnya Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana yang dijadikan sebagai nama salah satu pasukan terhebat di Angkatan Darat. Sallallahu Nabi Muhammad. Udah, sekian aja ya. Insyaallah.
Dan waktu udah jam 12 malam, mudah-mudahan manfaat ya. Nanti walang sungsang punya anak namanya Nyai Kawunganten dan Pakungwati di kerajaan di Cirebon, namanya kerajaan Pakungwati. Pakungwati nanti dinikahkan. Rara Santang berangkat haji ke Mekah Mukarramah, bertemu dengan Syekh Abdullah bin Sultan Khud min Bani Israel, punya anak dua. Yang pertama namanya Syarif Hidayatul Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati punya anak Raden Kuningan, nama jalan di Jakarta namanya Kuningan. Punya anak, punya cucu Pangeran Jayakarta. Ya, ada juga Raden Ateng, cucunya lagi tuh Bagus Angke, terus menikah dengan Nyai Kawunganten di Banten, punya anak Maulana Hasanuddin, punya anak namanya Syekh Imam Nawawi Tanara Banten, pengarang kitab Arba'in Nawawi, berjuang dengan ulama-ulama dari Cirebon, dari Banten, muncullah satu suku namanya suku Betawi. Ya, Betawi bertanya dari mana? Tanya sama saya. Insya Allah saya tahu sejarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.